Pada hari ini sambungan dari firman Tuhan yang kemarin kita berbicara, judul daripada firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kemenangan melawan ketakutan. Kemenangan melawan ketakutan saya ambil daripada Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 yang berbicara demikian. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat yang ke-14 saya coba juga bacakan. Jangan takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Jangan takut. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Rasa takut adalah bagian yang tak dapat terpisahkan dari manusia sejak manusia di dalam dosa. Rasa takut itu sudah mulai ada ketika pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mulai ada rasa takut ketemu dengan Tuhan pada saat itu, dan hubungan Tuhan dengan manusia juga sudah mulai ada terputus karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat 10, karena di sana ada dosa, maka ketakutan menjadi bagian daripada hidup manusia. Oleh sebab itu mereka beriman kepada Tuhan tetapi ada rasa takut. Kondisi yang dihadapi umat Allah sedang dalam pembuangan, dan kondisi yang dihadapi di dalam firman Tuhan yang diambil daripada Yesaya 41 ayat 10 ini adalah dalam keadaan pembuangan di Babel. Pada saat itu kondisinya dalam keadaan pembuangan di Babel, dan karena itu mereka berdoa meminta pertolongan Tuhan membebaskan mereka. Oleh sebab itu, karena dalam pembuangan di Babel, sepertinya keadaan itu tidak mungkin orang Israel bisa keluar dari Babel. Siapa Israel yang begitu kecil ini? Siapa Israel yang tidak punya kekuatan? Siapa Israel yang tidak punya panglima perangnya, yang tidak punya orang-orang yang bisa berperang? Mereka hanya di sana pembuangan, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang tidak diharapkan dalam di Babel, dalam situasi kondisi yang sangat susah, yang tidak bisa berbuat sesuatu. Tetapi Tuhan berpesan kepada mereka di dalam kondisi ini. Kata Tuhan di dalam kepada mereka, jangan takut. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Sekalipun dalam keadaan kondisi seperti itu, Tuhan menenangkan mereka. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Oleh sebab itu dalam kondisi seperti yang dihadapi sekarang ini juga, ekonomi yang sekarang ini, yang sekarang lagi begitu susahnya, orang yang berpengharapan kepada Tuhan, kata Tuhan di sini, jangan takut. Orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan, orang-orang yang berpegang kepada Tuhan, orang-orang yang terus memandang Tuhan, katanya jangan takut. Aku menyertai orang-orang yang terus berpengharapan kepada saya. Itu dari firman Tuhan ini. Sebab aku menyertai engkau, aku akan memegang tanganmu. Aku akan menggendong engkau, membimbing engkau keluar dari sini. Sekalipun mustahil bagi engkau, sekalipun engkau seperti cacing yang kita baca di dalam ayat yang ke-14. Jangan takut hai si cacing Yakub. Si cacing yang gak punya, kalau cacing itu diinjak aja udah langsung mati, tidak punya kekuatan, sekalipun menjijikkan engkau, ulat yang tidak punya daya, tetapi aku menyertai engkau, aku akan membawa engkau pada ketenangan itu nanti. Kata Tuhan, asal satu yang diminta daripada Tuhan untuk jemaat Tuhan Israel, umat pilihan itu adalah, mari datang kepadaku dan berpegang kepadaku. Jangan takut, katanya. Lalu keduanya, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, aku ini Allahmu, jangan cari Allah-Allah lain.
Jangan berpaling kepada kekuatan yang lain. Aku Allah yang kuat, yang menciptakan khalik langit dan bumi ini, yang mempunyai khalik langit dan bumi ini, yang akan bisa membawa engkau keluar daripada Babel itu. Asal satu, kamu percaya kepadaku dan berpegang padaku dan taat. Nah, itu masalahnya, taat. Setia taat. Taat nggak engkau di dalam bimbingan dan pegangan saya? Pernah juga ada satu perumpamaan seperti tanah liat, yang disuruh pergi lihat tanah liat, dan untuk melihat itu bagaimana dia membentuk seorang tukang periuk, membentuk tanah liat itu menjadi bejana. Itu harus dibentuk. Bisa nggak tanah liat ini dibentuk menjadi suatu bejana yang indah? Tanah liat ini adalah tanah yang empuk, lembut, dan dipisah-pisahkan dari kerikil-kerikil dan dibanting-banting supaya gampang dibentuk. Bagaimana kita taat dalam pembentukan Allah itu? Bagaimana kita mau dibentuk Allah itu? Satu yang diminta kepada kita, gampang dibentuk. Mau nggak gampang dibentuk? Mau nggak dibentuk? Ada nggak kelemah lembutan di dalam diri kita itu? Bukan kekerasan yang ada dalam hati kita. Karena oleh kekerasan itu susah Tuhan membentuk menjadi sesuatu yang indah, karena kita keras. Tetapi kalau kamu lembut, tanah yang liat, yang gampang dibanting-banting, gampang diinjak-injak, gampang dipisahkan dari kerikil-kerikil, maka kamu akan menjadi sesuatu bejana yang indah, yang dipersiapkan untuk hal-hal yang indah di hadapan Tuhan. Kamu adalah umat pilihan, kata firman Tuhan ini. Kalau kita baca kata firman, kamu adalah umat pilihan Allah. Ternyata kita ini orang percaya adalah umat pilihan Allah yang sudah dipilih dari semenjak kau belum ada, sudah dibentuk, dipilih, dan dijadikan sesuatu yang baik. Engkau akan menjadi sesuatu yang baik. Engkau akan menjadi sesuatu yang luar biasa bila engkau gampang dibentuk dan diarahkan oleh Tuhan. Tetapi sekalipun engkau sudah banyak sekali melanggar dari tadi pembentukan yang Tuhan sudah bentuk, dan engkau sudah melenceng ke kiri dan ke kanan, nanti pada waktu itu lagi dikembalikan lagi pada pembentukan awal, dibanting-banting lagi dan dibentuk lagi menjadi sesuatu yang lain lagi. Oleh sebab itu, mari kita dengar-dengar, mari kita buat hati kita ini gampang dibentuk. Jangan keraskan hatimu. Jangan pakai pengertian dan pemahamanmu sendiri. Oleh pemahamanmu sendiri, oleh logikamu sendiri, itu akan membuat engkau susah dibentuk. Oleh sebab itu, pakai logika Tuhan yang mustahil bagi bangsa Israel, yang mustahil bagi kita, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena engkau gampang dibentuk, gampang dijadikan menjadi sesuatu yang bisa dibentuk. Itu berbicara sangat luar biasa. Dan dia teruskan, bahkan akan menolong engkau. Jangan takut, Tuhan akan menolong engkau. Tangannya yang panjang dari surga sana akan datang menolong engkau, mengangkat engkau supaya tidak jatuh. Kata firman Tuhan, 7 kali orang jatuh, Tuhan akan angkat. Gak gampang. Orang yang percaya kepada Tuhan itu, Tuhan akan pegang tangannya, dan dia akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Makanya saya bilang tadi, ketakutan yang membawa kemenangan. Kemenangan itu kita lawan ketakutan yang ada dalam diri kita. Sejak zaman Adam dan Hawa yang sudah ketakutan, kebimbang. Orang sekarang yang takut siapa? Bukan hanya pengusaha besar, orang kecil, orang besar, orang sedang, semua takut. Dibuat takut, gemetar. Takut, semua orang takut. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan bisa mengubahkan rasa takut itu menjadi sukacita. Kenapa? Karena janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Amen. Dia menjanjikan apa yang dijanjikan di sini. Jangan takut orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan takut orang yang bimbang, yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena di dalam aku ada keselamatan. Amin. Sekalipun corona di luar sana sangat banyak sekali kena di sana, tetapi orang yang ada di dalam Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, itu akan dibentengi.
Aku berperang untuk kamu, kata Tuhan. Aku yang berperang untuk kamu. Kamu yang lemah ini, si cacing, si ulat. Aku yang berperang untuk melawan musuh. Tenang. Kata kemarin firman Tuhan yang minggu kemarin. Tenang. Aku yang meredakan topan dan ombak itu. Keren. Tuhan Yesus, kita luar biasa. Tetapi ini bagi orang-orang yang percaya dan berpengharapan dan berpegang kepada Yesus. Bukan bagi orang-orang yang ketakutan tadi. Ketakutan boleh ada, tetapi terus kita berpegang kepada Tuhan bahwa Dia yang memberikan keselamatan dan memberikan kehidupan bagi kita. Akulah jalan kehidupan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, katanya. Aku jalan kebenaran dan kehidupan itu. Jangan cari kehidupan di luar saya. Sekalipun corona ada, ekonomi ada, engkau tetap masih makan sampai hari ini, hidup hari ini. Oleh karena kuasa Tuhan, ada pertolongan yang luar biasa. Kalau burung gagak memelihara Elia di gurun pasir, apalagi anak-anak Tuhan yang sekarang. Tuhan akan pelihara. Kenapa? Karena pengharapanku, hidupku, saya taruh di bawah kaki Yesus. Amin. Saya percaya kepada kedaulatannya. Saya percaya bahwa Dia yang menciptakan khalik langit dan bumi ini. Dan saya percaya Dia yang akan melawan musuh-musuh saya. Dia akan berperang melawan musuh saya. Siapa musuh saya? Si iblis. Penyakit ini adalah termasuk juga iblis. Tuhan akan berperang melawan kita. Makanya banyak orang gembel-gembel di Jakarta. Orang susah-susah di pasar jualan. Nggak kena. Yang kena siapa? Yang justru ketakutan di dalam itu. Oleh sebab itu, mari kita terus berpegang kepada Tuhan. Mari kita terus yakin di dalam Tuhan, tetapi waspada. Jangan juga ogah-ogahan dengan iman. Jangan dulu karena iman saya begini-begini. Jangan. Hal itu tidak baik juga. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau kepada kemenangan. Kemenangan itu hanya akan diperoleh di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada suatu kemenangan yang tidak kita peroleh di dalam Tuhan. Mungkin di dunia ini ada suatu kemenangan di dunia ini, tetapi tidak akan kekal dan tidak akan abadi. Hanya kemenangan yang di dalam Tuhan dan yang akan abadi. Kita bisa memenangkan gelombang, kita memenangkan penyakit, kita bisa memenangkan ketakutan, kita bisa menenangkan kekhawatiran, kita bisa menenangkan emosi, kita bisa memenangkan segala ketakutan di dalam diri kita. Itu oleh apa? Oleh Roh Allah yang dikasih di dalam diri kita. Hanya itu. Maka duka cita bisa diubahkan menjadi sukacita oleh apa? Oleh Roh Allah yang diam di dalam diri kita. Tanpa Roh Allah itu, maka teruslah hidup engkau di dalam duka cita. Hanya oleh Allah lah, hanya oleh Roh Allah lah yang mengubahkan semuanya itu. Dan kita peroleh di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan kita Roh penghibur. Bukankah pada saat Yesus naik ke surga katanya, aku akan memberikan kepadamu suatu roh penghibur. Oleh sebab itu, di luar Yesus tidak ada roh penghibur. Oleh sebab itu, engkau akan terhiburkan kalau engkau menghadirkan Roh Yesus itu di dalam hatimu. Dia yang bertata dalam hatimu. Makanya engkau pada saat engkau dicaci maki, pada saat engkau direndahkan, pada saat engkau diremehkan, engkau bisa memenangkannya. Pada saat engkau bisa ditipu, pada saat engkau tidak dianggap, engkau bisa memenangkan hal itu. Kenapa? Ada Roh Allah di dalam hidup saya. Roh yang ada di dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, yang membuat engkau kacau balau dalam berpikir secara logika. Oleh sebab itu jangan pakai logika di dalam hal ini. Mujizat itu tidak pakai logika. Mujizat itu pakai kepercayaan. Iman tidak pakai logika. Iman pakai kepercayaan, tapi bukan logika. Karena bila engkau pakai logika, maka tidak terjadi iman itu. Sarah kalau pakai logika, begitu dia pakai logika, apa yang terjadi? Lahirlah anak yang di luar perjanjian. Kenapa? Karena pakai logika. Sepertinya benar, sepertinya iya, sepertinya benar itu pemikiran pemikiran Sarah dan Abraham. Tetapi itu salah
ada di hadapan Tuhan. Kalau nggak ada, itu mungkin tidak ada hal seperti itu yang terjadi sampai hari ini. Tetapi jangan kita pakai logika di dalam hal ini. Biar kita berserah kepada Allah yang hidup, berpengharapan kepada Allah yang hidup, mengakrabkan diri kepada Allah yang hidup. Melalui doa, melalui pujian penyembahan, kamu akan mengerti perkataan Tuhan di dalam hidupmu. Bergaul intimlah dengan Tuhan supaya engkau dengar-dengar, supaya engkau taat. Dan apa yang dimau Tuhan di dalam hidupmu? Apa sih yang mau Tuhan di dalam hidup saya? Hanya melalui doa kamu tahu, Tuhan engkau tahu. Tetapi kalau engkau pakai perasaan, akal budi, akal ini, engkau tidak akan memperoleh itu semua. Saya coba baca di sini. Allah berjanji padanya, hanya mereka yang berpegang teguh pada janji Tuhan yang mengalami ketenangan di dalam menghadapi segala keadaan. 2. Memberikan karunia kekuatan yang diperlukan menghadapi situasi kehidupan. Tuhan akan mengaruniakan kamu kekuatan menghadapi situasi ini bila engkau ada di dalam Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak di dalam Tuhan, karunia itu tidak akan diberikan kepada kamu. Karunia apa? Roh yang akan menguatkan engkau, roh yang akan membuat engkau mampu, roh yang akan membuat engkau bisa menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Banyak yang sudah stres, banyak yang kena darah tinggi, banyak yang kena serangan jantung oleh keadaan seperti ini, banyak yang stroke. Amerika itu demo lagi sekarang, menuntut supaya buka semua warung-warung karena keadaan ekonomi. Sekarang juga kondisinya sudah bosan dengan di rumah. Kondisi membuat semua orang katanya lebih baik mati corona daripada mati kelaparan. Sudah bosan dengan hidup ini, sudah jenuh dengan keadaan ini. Tetapi katanya orang yang berpegang kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dia berkata di dalam Yosua, saya coba baca di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat ke-9 berkata begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, orang-orang percaya kepada Yesus. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wish. Amin. Dia yang menyertai perjalanan saya kemanapun saya pergi. Asal hati tidak kecut, hati tidak tawar. Kenapa? Tawar oleh ketakutan, tawar mau masak apa besok, tawar mau bikin apa, mau hidup apa besok. Jangan tawar. Tuhan Yesus berkata, burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi orang yang berpengharapan kepadanya, Tuhan akan pelihara. Itu firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini membangun hubungan lebih intim lagi dengan Tuhan. Keadaan ini membuat kita lebih mengerti Tuhan, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, dan memahami Tuhan di dalam kehidupan kita. Berserah kepada Tuhan. Mari kita giring semua hidup kita, keluarga kita, berpegang semua kepada Allah yang hidup, yang akan memberikan kita kehidupan dan kekuatan sehingga kita mampu melewatinya. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 katanya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti kalau tanpa iman kepada Tuhan, tanpa kepercayaan kepada Tuhan, tanpa tahu janji-janji Tuhan, tanpa mengerti janji-janji Tuhan itu, tidak bakal berkenan kepada Allah. Yang memperkenankan engkau kepada Allah adalah imanmu dan pengharapanmu kepada Allah. Apapun yang kamu lewati, kerikil-kerikil, badai, hujan, topan, apapun, asal ada di dalam Allah, kamu akan selamat karena Yesus membentengi engkau dan memberikan engkau kehidupan. Petrus yang jatuh, pada saat dia berjalan di air, Petrus yang jatuh berseru, katanya, Tuhan Yesus, tolong aku. Tuhan ngangkat dia dan ditolong. Dia berseru kepada Tuhan Yesus, bukan berseru kepada saya dan kepada yang lainnya, teman-teman yang lain. Tetapi dia tahu siapa yang bisa menolong dia. Dia kenal siapa yang bisa menyelamatkan dia.
Harus kita kenal dulu siapa yang bisa menyelamatkan kita. Harus kita tahu dulu siapa yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita tahu siapa penyelamat kita yang bisa menghidupkan kita, kita akan datang kepadanya. Jangan datang kepada yang lain. Karena saya minggu kemarin berbicara, kalau engkau datang kepada manusia, engkau akan kecewa. Tetapi kalau engkau datang kepada Tuhan, keselamatan itu akan engkau peroleh. Dan Tuhan akan menggugah setiap hati orang untuk menolong engkau. Itu firman Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini. Sampai di sini saja firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Allah, dan kita terus berpegang kepada Allah.